Nggak perlu dengan cara yang ribet ya Sobat Kreatif untuk memperbaiki lampu LED yang mati total seperti ini. Dan kali ini saya akan bagikan triknya bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang mati total seperti ini. Dan oke sobat, ini untuk membuktikan kalau lampu LED ini mati total ya, saya akan tes dulu. Ini seperti ini. Dan oke sobat, saya akan tes juga menggunakan lampu LED yang normal ya, yang hidup, untuk membuktikan kalau terminal colokan ini ada arus listrik PLN nya Sobat Kreatif, untuk membuktikan ya Sobat Kreatif. Oke, saya akan tes dulu ini menggunakan lampu yang masih hidup ya, normal. Oke, bisa dilihat ya kalau membuktikan ini ada arusnya di bagian colokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke, langsung saja ya sobat kreatif. Di sini saya akan bagikan triknya ya, bagaimana cara membuat lampu LED yang mati total seperti ini bisa hidup kembali normal ya. Tentu setelah kita perbaiki, lampu ini bisa awet dan tahan lama ya ketika kita gunakan kembali untuk lampu LED ini. Dan jika dilihat di bagian chip-chip LED-nya ini ya, kelihatannya tidak ada yang aneh ya, masih terlihat bagus semua. Untuk membuktikan kalau lampu ini sudah mati total ya, kita harus mencari dulu ini penyebabnya di mana. Dan karena ini mesinnya terpisah ya, bukan di bagian PCB seperti yang pada umumnya. Ini ada drivernya di bawah ya, di dalam bohlam LED-nya. Ini akan saya bongkar dulu untuk melihat bagian drivernya ya, ataupun mesin dari lampu ini, supaya kita bisa tahu apakah kondisi di bagian drivernya itu masih bagus ataupun sudah ada komponen yang rusak ya, yang harus kita perbaiki. Oke, di sini untuk membuka drat shocknya mudah saja ya, kita menggunakan karet ban bekas seperti ini ya. Kalau tidak punya alat, seperti saya kan tidak punya alat, saya menggunakan karet ban dalam bekas seperti ini untuk membuka drat shocknya. Tinggal dilingkarkan, langsung ditekan ya menggunakan tangan, diputar sedikit, itu sudah bisa lepas sobat kreatif. Oke sobat, ini untuk bagian drivernya saya akan dorong dulu ke bagian bawah ya, supaya ini bisa terlepas. Dan selanjutnya di sini saya akan melepaskan untuk bagian komponen ataupun chiplet ya, ataupun PCB. Kita tinggal dorong saja seperti ini ya, menggunakan obeng. Dorong dengan cara memukul sedikit, itu sudah bisa melepaskan dari PCB lampu LED seperti ini. Oke sobat, ini untuk penampakan dari drivernya ya. Bisa dilihat ini, jika dilihat ini tidak ada yang aneh ya, tidak ada yang gosong. Untuk bagian elko yang kecil itu, untuk bagian pembungkusnya itu hanya efek dari panas saja ya, tapi untuk kondisinya masih bagus. Ini kopernya sudah terlepas ya, tapi ini tidak apa-apa ya, masih bagus. Karena itu efek dari panas saja ya, itu menyebabkan sobekan dari penutup elko nya ya, ataupun bagian tulisan kopernya itu. Oke sobat ya, di sini saya akan melihat-lihat dulu di bagian mata-mata lampu LED-nya ya, ataupun chipletnya. Saya akan mencari apakah ada yang mencurigakan ya dari penampakannya. Oke, langsung saja di sini untuk supaya lebih akurat lagi ya, untuk mengetahui kalau ada chiplet yang masih hidup ataupun ada yang sudah mati. Di sini saya sudah menyiapkan satu alat ya. Ini alat rakitan saya sendiri. Ini saya gunakan step up ya, dan ini sudah saya atur ke posisi arus 12 volt ya, DC. Saya menggunakan untuk sumbernya, saya menggunakan charger handphone ya, charger handphone yang 5 volt, dan saya menggunakan step up menjadi arusnya menjadi 24 volt DC sobat kreatif. Oke sobat, ini saya akan tes ya. Jadi tangan kiri saya memegang bagian chipletnya, langsung saya gabungkan ya kedua kaki dari salah satu chipletnya menggunakan kawat tembaga seperti ini.
Dan ini sudah kelihatan ya, ada beberapa chiplet yang mati sobat kreatif, yang tidak bisa menyala ketika saya tes sebegini. Jika dilihat itu ada 3 chiplet ya yang mati sobat kreatif nih, yang saya tunjukkan menggunakan jari tangan saya. Oke sobat, langsung saja ya tanpa berlama-lama, di sini saya akan kerok saja ya, ataupun saya akan buang chiplet yang waktu saya tes tidak menyala ya. Ini sudah bisa dipastikan kalau chiplet ini sudah mati. Dan di sini saya tidak akan mengganti ya bagian chiplet yang sudah matinya, tidak menyalanya. Di sini saya akan jumper saja, tentu dengan cara yang jumperan yang bisa awet ya nantinya untuk lampunya. Biasanya kan kalau lampu jumperan seperti ini, kalau kita gabungkan kedua kakinya dengan cara menjumper, itu biasanya tidak awet ya untuk bagian lampunya. Itu bisa menyebabkan chiplet-chiplet yang lain akan ikut mati ya setelah kita jumper. Dengan cara ini bisa dipastikan ini akan sangat awet sekali sobat kreatif. Dengan memanfaatkan ataupun menambahkan satu komponen, itu yang namanya dioda ya. Di sini saya menggunakan dioda IN4007 1 ampere ya. Di sini saya menambahkan 3 dioda sobat kreatif di 3 bagian chiplet yang mati ya. Saya gabungan seperti ini. Jadi itu ada gelang warna putihnya di bagian diodanya, itu adalah bagian negatifnya ataupun minnya ya sobat kreatif ya. Jadi kita tinggal urutkan saja ya di jalurnya, dipasang sesuai dengan urutan ataupun dengan pin yang ada di bagian PCB dari lampu LED ini. Sudah kelihatan banget. Jadi di bagian PCB lampu LED ini ada tanda ya, kalau untuk membedakan jalur min dan plusnya. Bisa kita urutkan saja ya dari solderan yang ada di kabelnya, karena untuk model yang begini ini akan sangat memudahkan kita ya mencari posisi min dan plusnya tanpa harus mengecek menggunakan alat ya. Jadi kita sudah bisa melihat dari pin yang ada di lampu LED-nya. Oke sobat, karena ini sudah selesai saya jumper ya, dan saya tambahkan dengan dioda. Langsung saja saya rakit ulang ya. Untuk bagian lampunya saya akan pasangkan ke casingnya, dan langsung nanti saya akan tes ya apakah trik kali ini bisa berhasil ya untuk jumperan dengan menambahkan satu komponen, yaitu yang namanya dioda. Dan saya pastikan ini pasti hidup ya, dan setelah digunakan dengan cara ini akan awet ya. Jadi jumperannya itu tidak hanya hidup sebentar, melainkan ini bisa awet. Tentu kalau kondisi dari drivernya itu masih bagus ya, karena dimungkinkan ini untuk drivernya masih bagus, jadi saya pastikan lampu ini nantinya akan awet ya setelah kita gunakan trik dan ataupun cara seperti ini. Oke sobat, ini sudah saya rakit ya. Saya akan tes dulu ya sebelum saya tutup bagian penutup lampunya. Oke, saya akan colokkan dulu. Nah, saya bisa dilihat ya untuk hasilnya. Mantap banget sobat kreatif ya. Ini sudah hidup, dan biasanya kan kalau lampu jumperan yang langsung tidak ditambahkan ditambahkan komponen itu biasanya ketika dicoba saja itu langsung ada bagian chiplet yang lain itu bisa ikut mati ya. Jadi konslet lagi. Jadi setelah kita tambahkan dioda di bagian jumperan chipletnya, itu nantinya bisa dipastikan ini akan awet ya sobat kreatif. Oke sobat, karena ini sudah dipastikan bagus ya, langsung saja saya akan rapikan ya untuk casingnya. Di sini kan tadi bekas bongkaran harus dilem ulang ya sobat kreatif, supaya nantinya tidak copot. Lebih bagus lagi menggunakan thermal pasta ya. Jadi karena di sini saya tidak punya thermal pasta, jadi di sini saya menggunakan lem power glue saja sobat kreatif. Oke, ini untuk bagian penutupnya saya bersihkan dulu ya, karena banyak kotoran ataupun serpihan-serpihan dari rontokan thermal pasta yang ada di bagian penutup lampunya. Oke sobat, ini sudah saya pasangkan. Karena ini kendor ya, untuk bagian penutupnya saya akan lem juga ya, supaya nanti setelah dipasang di rumah ini tidak copot. Dan kebetulan ini lampu di rumah saya ya sobat kreatif,
yang lumayan. Ini untuk umur lampunya lumayan lama ya, durasi pemakaiannya lebih dari 3 tahun. Ini baru pertama kali mati sobat kreatif. Dan ini mereknya Matsuyama. Untuk ukuran wattnya adalah 30 watt sobat kreatif. Tadi di awal saya tidak jelaskan ya kalau ukuran lampu ini 30 watt. Oke sobat kreatif, terima kasih yang sudah menyimak, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.